semuanya. Kita dari multimedia lagi ada program kerja baru loh. Program kerja kita apa sih? Program kerja kita ini yang terbaru ya. Itu kita program podcast. Aduh, Kita di sini bakal membahas tren-tren yang ada di kalangan remaja dan sekitar entertainment yang ada. betul yang pastinya terbaru dan gitu. Nah, ngomongin MTS nih, MTS Negeri Jakarta nih, sekolah kita, sekolah kebanggaan. Kemarin kan baru aja ngelaksanain event class meeting. Nah, Nabila ikut lomba nggak nih? Aku udah pastinya aku ikut ya. Waduh, untuk memeriahkan acara kelas meeting. Apalagi ini buat terakhir kita ya. Event Buat naik kelas terakhir. itu bakal diacak lagi teman-teman. Jadi aku bantu kelas kita untuk memeriahkan acara ini dengan cara kita mengikuti lomba, mendukung gitu kan. Lomba apa Gitu sih. nih? Aku ikut lomba e-sport ya. Aduh, Yang udah pastinya apa sih Mobile Legend. gimana Gitu. perasaannya pas lagi main? Panas gak? Gimana sih main Mobile Legends-nya? Udah pastinya aku di tempat sekarang ini. Aku di sini enak banget sih, kayak dingin gitu kan. AC-nya ada 4. Tapi aku kurang ini sih, kurang apa namanya? Gara-gara tempat duduknya tuh agak kurang, soalnya banyak yang nggak ini kan, nggak apa namanya, nggak kebagian tempat duduk gitu. Selama aku main udah pastinya aku deg-degan parah, aku berdoa sama Allah gitu kan. Ya Allah, Langsung ingat Allah ya. Ya, setiap malam itu aku sama teman-teman aku semuanya apa namanya? latihan bermain. Iya. Ambil satu Iya. atau Enggak, dari lama-lama? sebelum-sebelumnya udah dikasih tahu nih, kita bakal adain class meeting kan dari OSIS-nya. Nah, aku udah langsung buat grup sama teman-teman aku berlima kan, karena emang kalau main itu berlima. Aku buat grup berlima, aku, temen aku yang namanya Langgi, kok Saskia? Aku Langgi, Hasifa, Almira, Salsa, sama Devani buat cadangan ya kan. Jadi itu tuh aku tiap malam kayak latihan, ya Allah semoga kita menang, kayak nyemangatin satu sama lain gitu loh. Itu persiapan aku pas mau kelas meeting gitu. Terus hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya ya, aduh sedih sih, aku salah. Nggak apa-apa, ntar mungkin bisa coba di next class meeting. Betul, yang pastinya aku kayak nerima gitu ya, dia jago gitu. Aku bakal terus berproduksi dalam e-sport ini. Aku bakal terus latihan ya pastinya. Untuk kelas meeting di depan lagi, tapi nggak tahu bisa diikutin apa enggak ya. Bisa, pasti bisa lah. Untuk nanti Ya, SMA kan masih bisa kan, masih banyak pengembangan gitu. Masih banyak kok di luar-luar. Just game. Terus aku juga kayak nyemangatin satu sama lain, gak apa-apa kita kalah kan, kita cuman belajar, ini cuman have fun doang gitu. Yang penting kan kita senang gitu ya, Bermain, ngadem gitu ya kan. betul banget. Yang penting kita sudah membantu memeriahkan acara event ini gitu. Karena juga bukannya OSIS nih. Gimana sih cara mempersiapkannya? By the way, kamu di bidang apa deh? Kalau aku di panitia seksi puisi, PJ puisi, jadi itu nyiapin, kalau untuk nyiapin apa aja kan itu yang inti ya. Aku tuh dipilih untuk langsung ini jadi PJ ini. Jadi paling persiapan aku sih menyiapin absen atau mencari siapa sih jurinya gitu, terus manggilin nama-nama peserta untuk maju. Jadi setelah dan untungnya pekerjaan aku selesai di hari itu juga, jadi untuk di next harinya udah bisa nonton pas meeting yang lain, jadi enjoy aja gitu ya. Iya. Persiapannya itu kan beda-beda ya. Persiapan di lainnya tuh gimana sih teman-teman OSIS lainnya? Tuh kalau itu sih kurang tahu ya, karena itu kan seksinya kan beda-beda ya, dan tempatnya beda-beda. Ada yang di PJ Mobile Legend, ada yang di basket, dan itu terpisah. Jadi nanti setelah selesai kita evaluasi. Oh, jadi setiap selesai apa namanya itu pertandingan ya, di akhir-akhir itu kalian ada evaluasi Ada gitu ya? Apa yang kurang dan apa yang kurang hari ini, mungkin kita kurang papan tulis buat badminton, atau kurang buat, aku dapat info kalau di Mobile Legends katanya layarnya nggak nyala kan, nah itu bisa jadi bahan buat evaluasi. Jadi dari situ diambil gitu ya, apa yang buat besoknya biar lebih baik lagi. Nah, buat habis ini kan Idul Adha nih, kamu bakal liburan apa enggak nih?
Aku belum ke sana sih ya, tapi aku punya kakak itu mau mau main ke rumah kakak juga. Habis itu kan kita juga dari sekolah bisa nyumbang kan. Ya, betul banget tuh, nyumbang dana buat nanti dibagikan Iya. Jadi kita kelas 8 ke Bu Rosani ya, Iya, ke Bu betul. Rosani untuk ngasih dana gitu buat beli hewan kurban. Terus kalian kalau mau melihat pemotongannya, Iya, bisa bisa TM Teknik Jakarta ya. apalagi kan itu kita bisa pakai uang kita sendiri Iya. ya buat beli barang yang ini gitu kan. Membantu. Iya, betul. Nah, nanti di liburan ini kan habis ambil rapot, kita bakal ambil rapot nih, deg-degan gak sih? Sih nilainya turun atau bakal naik atau stuck gitu aja. Aku. Aku ya udah maksudnya aku deg-degan. Tapi aku percaya sama proses belajar aku karena ya aku udah apa namanya? Udah berusaha semaksimal mungkin. Aku juga harus percaya sama diri aku gitu loh. Jangan yang kayak terlalu mikirin juga. Soalnya kan kita udah berusaha gitu loh. Tapi nilai akhir juga kita harus melihat kalau misalkan kita turun ya gimana nih supaya kita bisa naik lagi supaya lebih bagus gitu kan kalau misalkan kita udah naik itu kita gak boleh sombong gitu ya kita juga bisa ngajarin teman-teman kita yang belum paham gitu kan jangan kayak nilai aku udah gede nih ngapain aku belajar lagi jangan begitu sih aku tetap produktif produktif dalam belajar juga gitu kalau Carla gimana persiapan pengambilan rapot nih Deg-degan sih karena kan ada deg-degan karena dari orang tua ada sesuatu nih kalau misalnya ada orang tua pasti berharap anaknya ranking sekian sekian ya. Sebagai anak kan cuma bisa ya kita berusaha belajar ya semoga sesuai dengan harapan orang tua. Ya walaupun deg-degan banget sih semoga sesuai harapan. Iya betul. Kadang tuh orang tua apa namanya sih terlalu ini sih kayak kamu harus ini tahu buat masa depan tapi kan kita harus juga prosesnya. Iya betul kayak ini dia bidangnya di akademik atau non akademik gitu kan yang harus diperhatikan itu mungkin dari itu orang tua jarang terlalu kayak pinggir ke situ gitu loh jadi kayak nilai itu yang pertama yang non akademiknya nggak dipikirin padahal kan potensi setiap orang anak sama beda-beda ya gitu aja sih kalau misalkan tentang belajar ya tapi orang tua juga harus mendukung juga kayak ini anak udah belajar ngapain gue masih ngajarin lagi gitu kan tapi ikut belajar juga. Iya, betul jadi kayak apa namanya sih quality time bareng sama anak gitu kan Kasih hadiah gitu yang udah pastinya orang tua juga kayak ngasih waktunya juga buat asa anaknya gitu loh jangan sampai mikir anaknya cuma menuntut. Nah kalau buat Anda apa sih tips buat rajin belajar atau enggak biar cepat paham gitu paham materi iya aduh biar apa tadi pertanyaannya rajin belajar sama cepat tanggap dalam menangkap materi gitu. Oh, okay. Kalau misalkan untuk materi belajar ya, kalau aku ya sebelum misalkan nih hari Senin kita mau belajar Pitagoras misalkan materi MTK-nya. Nah kalau malam-malam itu biasanya aku buka Telegram itu nyari channel buat belajar itu. Iya. Jadi aku udah gabung sama salah satu channel kelas 8 gitu. Jadi kita bisa saling nge-share materi, nanya kalau belum paham ini gimana. Jadi dari seluruh sekolah, nggak seluruh sih, maksudnya berbeda-beda sekolah itu bergabung di situ. Kita ngasih materi bareng-bareng gitu loh. Biasanya ada kuis gitu. Itu emang bagus banget kayak ngebantu kita gitu. Jadi sebelum hari Senin kita belajar itu, hari Minggunya kita udah tahu besok tuh gimana sih itu yang bikin tinggal nanya aja ke gurunya. Iya kalau masih belum paham tinggal nanya gitu kan ke gurunya nah kalau misalkan ada tugas ya ada tugas misalkan hari Senin ada tugas nah belum kita selesaikan kan Selasanya itu kita bawa aja tugas kita yang besoknya yang kemarin itu kita bawa hari Selasa terus kalau misalkan ada jam kos itu kita kerjain aja jadi bukan kerjain di rumah berarti bukan kalau misalkan kan aku bilang kalau misalkan belum kelar bisa dibantu di jam kosnya gitu kan daripada kita ngobrol yang
nggak pasti gitu kan, mungkin apaan banget. Iya ya Pak. Itu cara biar cepet paham materi sih dari aku. Kalau Karla gimana biar cepet paham Kalau aku materi? sih lebih kayak habis belajar nih dicatat apa aja. Kalau di saat guru nerangin paling nanya ibu ini maksudnya apa. Nah mungkin kalau menurut aku tipikal yang kalau guru ini jelasin selalu nanya jadi kayak mungkin ini juga bosan ya saya nanya mulu jadi tapi itulah yang bikin ngerti dan mungkin habis malamnya bisa di ini lagi baca-baca lagi kayak oh ternyata materinya kayak gini gitu aja sih. Ya cara belajar orang tuh emang beda-beda sesuai itunya ya. Iya, ada yang mendengar, membaca, mereka beda-beda. Kalau aku sih emang lebih suka mendengar, abis itu mencatat gitu. Jadi kalian dong nanti kalau liburan tuh mau ngapain aja? Tergantung ya kalau ada yang ngajak jalan mungkin kita jalan kalau nggak ada ya Jalan sama kamu aja gimana? waduh ya mungkin paling kalau aku sih liburan quality time aja sama keluarga mungkin kalau ada Betul, teman kan yang soalnya ngajak kita udah masuk sekolah lagi gitu ya. Sama keluarga juga paling Sabtu Minggu kita juga kerja juga. itu Kita pun pulang kalau udah sore juga. kita kalau pulang kalau besok kan pulang tidur bangun tidur lagi gitu ya terus jadi mungkin pas libur kalau kita liburan gitu lah sama Iya, saudara-saudara benar. Makan bareng-bareng. ya tapi kalau gabutnya sih paling di rumah aja sih tidur soal TikTok aja sih karena Sama bantu orang tua yang udah pasti ya, jangan sampai lupa itu. Jadi jangan terlalu bermain HP, bermain gadget untuk nah mungkin di liburan nanti kita bisa kali ya belajar tentang materi kelas 9 yang akan kita betul. pelajari Itu kayak materi cara aku buat belajar juga gitu loh. materi selanjutnya kayak biar nggak kaget ter kayak ah ini apa nih aku Iya, susah itu banget iya, gitu betul. Kita bergabung sama grup WhatsApp, apa nonton YouTube, nyari-nyari materi di Google itu banyak loh di TikTok. Jadi kita bisa manfaatin untuk hal positif ya, buat belajar gitu. Jadi kita harus ngeliatin dari sudut pandang yang positif gitu. Jangan kan negatif aja. Ini apa nih TikTok cuma buat scroll doang, joget-joget doang udah itu sekarang banyak nah Nabila ada nggak sih dampak negatif itu dari sosial media atau dari handphone ada nggak dampak negatifnya buat Nabila? Buat aku sendiri. Kalau buat aku sendiri ya udah pasti kalau misalkan kita terlalu bermain HP itu kayak aku tuh pusing kalau main HP terus gitu loh. Jadi aku selalu nargetin waktu berapa menit buat main HP, habis itu aku bakal bantu orang tua aku gitu loh. Jadi udah ada apa namanya sih, manage ya udah di data gitu loh. Aku harus berapa menit gitu. Biar aku nggak terlalu berlebihan untuk bermain HP juga. Soalnya juga bahaya buat mata udah pastinya ya kan. nggak bisa rabun Betul, kayak ngelupain kacamata. orang tua terus jadi kayak Tetap semuanya ada. terpicut sama TikTok ya kan. Aku gitu sih. Kalau Carla ada nggak dampak negatifnya? Banyak sih jadi kurang sosialisasi, berkurang bersosial dengan keluarga, dengan teman jadi kayak di rumah nolak terus gitu di rumah. Ya paling cara menanganinya ya jauhkan HP dari jangkauan gitu. Terus gitu sih. Nah, di media sosial kan pasti banyak banget tuh sesuatu yang lagi tren yang kayak misalnya banyak sih di media Cara aku sosial menyikapinya. tanggapannya gitu. Oh iya kan kayak lagi viral apa sih outfit gitu kan. Iya, Cara aku menyikapinya, aku menyikapinya itu kalau misalkan untuk diri sendiri gitu. aku yang udah pastinya nggak kayak apa ya. Aku suka sih sama pakaian-pakaian yang dari aku suka sebenarnya kayak Nah menarik ya ya. style kita juga kan beda-beda gitu ya, tapi harus berprinsip sama agama yang kayak nggak boleh terbuka gitu kan bajunya yang udah pastinya, jadi kita sesuaiin jangan yang ketat gitu, terus jangan sampai juga ngelupain pakaian daerah kita gitu karena kan udah jangan buat yang pakai ya. Makanya juga sekolah juga biasanya ayo kita pakai baju batik itu buat mendorong kita juga gitu kan. Dan mengenal batik-batik yang Indonesia. Iya kan banyak buat motif ya. Sampai kita tuh kadang lupa jadinya ingetnya ke pakaian-pakaian dari Korea gitu kan. Itu. Karena suka pakai pakaian-pakaian Korea gitu nggak? Aduh, kalau aku sih suka liatnya suka. Cuma kalau untuk
memakainya mungkin kurang diizinkan sama orang tua karena gimana ya? Sesuai modelnya sih kalau Iya. misalkan. Mungkin kalau itu kayak cuma pakai vest kan kayak ada tuh Iya, yang kayak sekolah-sekolahan Itu gitu. Korea Ada Korea banget ini ada tadi. Ya semua kita dijauhkan dari hal-hal negatif lah. Kita bisa dijauhkan soal kita saling berpositif life. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.